Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, serta mutu pendidikan di sekolah. Mengingat peran yang sangat penting tersebut, sebagai calon pengawas sekolah perlu dibekali, memiliki, menghayati, menguasai, dan mengaktualisasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi kepengawasan. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah, saya, Ida Suprida, calon pengawas sekolah Kabupaten Kuningan, akan melaksanakan rencana tindak lanjut program pengawasan dengan mengusung visi terwujudnya pengawas sekolah yang produktif, profesional, disiplin, unggul, kritis, tangguh, dan inovatif. Mendukung Kuningan menuju Kabupaten Pendidikan. Kegiatan RTLPP tersebut akan dilaksanakan dalam 5 kegiatan. Yang pertama, pembinaan guru melalui supervisi akademik. Yang kedua, penilaian kinerja. Kegiatan yang ketiga, pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah sesuai dengan masalah utama pembelajaran. Kegiatan yang keempat, penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah atau PTS. Dan untuk kegiatan yang kelima, peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Insan pendidikan yang budiman, untuk kegiatan yang pertama dalam upaya meningkatkan kompetensi kepengawasan dan memberikan solusi terhadap masalah utama pembelajaran, saya akan melaksanakan praktek kepengawasan pembinaan guru melalui supervisi akademik. Kegiatan ini akan dilaksanakan di SD Magang 1 pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2021 kepada salah seorang guru sebagai peserta PIGP atau program induksi guru pemula di sekolah saya sendiri. Pada prakteknya, kegiatan supervisi akademik ini dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, kemudian model supervisi klinis dengan teknik individual. Dilakukan dalam 2 siklus dengan masing-masing siklus 3 kegiatan: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Setelah dilakukan kegiatan baik siklus 1 maupun siklus 2, dapat saya simpulkan bahwa pembinaan guru melalui supervisi akademik selain dapat meningkatkan kompetensi kepengawasan, juga dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Sebagai upaya yang kedua, dalam rangka peningkatan kompetensi kepengawasan, akan melaksanakan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dalam 2 kegiatan. Yang pertama,
penilaian prestasi kerja kepala sekolah atau PPKKS, dan yang kedua, kegiatan analisis hasil penilaian kinerja guru atau PKG. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah akan dilakukan kepada kepala sekolah SD Magang 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 November 2021. Pada pelaksanaannya, PPKS menggunakan pendekatan kolaboratif dengan metode wawancara, analisis dokumen, dan penyebaran angket. Untuk tahap pertama, penilaian prestasi kerja kepala sekolah adalah pengisian instrumen capaian sasaran kerja pegawai yang meliputi kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis bukti fisik. Untuk tahap yang kedua adalah pengisian instrumen penilaian perilaku kerja yang akan diberikan kepada atasan, guru teman sejawat, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Untuk tahap yang ketiga adalah penilaian kehadiran melalui dokumen-dokumen kehadiran kepala sekolah yang diakumulasikan selama 1 tahun. Untuk kegiatan yang kedua dalam penilaian kinerja adalah analisis hasil penilaian kinerja guru. Analisis hasil PKG ini akan dilaksanakan di SD Magang 1 dengan menganalisis 3 orang guru. Dalam kegiatan analisis menggunakan pendekatan kolaboratif dengan metode wawancara, studi dokumen, dan penyebaran angket yang telah dilakukan oleh pengawas sekolah pada tahun 2020. Tahap pelaksanaan analisis dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menganalisis instrumen hasil penilaian kompetensi guru. Yang kedua, melakukan analisis hasil penyebaran angket dalam rangka penilaian perilaku kerja guru yang dilakukan oleh guru teman sejawat, orang tua peserta didik, dan peserta didik. Untuk tahap yang ketiga adalah analisis hasil penilaian kehadiran yang berdasar dokumen-dokumen kehadiran guru selama 1 tahun. Berdasarkan 2 kegiatan tersebut, bahwa penilaian kinerja melalui kegiatan penilaian prestasi kerja kepala sekolah dan analisis hasil penilaian kinerja guru dapat meningkatkan kompetensi kepengawasan. Insan pendidikan yang budiman, untuk kegiatan yang ketiga sebagai upaya meningkatkan kompetensi calon pengawas dan memberikan solusi terhadap masalah utama pembelajaran, akan dilakukan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah sesuai dengan masalah utama pembelajaran. Kegiatan BIMLAT tersebut dilakukan dalam bentuk workshop peningkatan kompetensi guru dalam penerapan model project based learning. Kegiatan tersebut dipilih karena masalah utama yang ada berdasarkan hasil analisis PKG dan juga kegiatan supervisi akademik, termasuk juga hasil menganalisis rapor mutu, maka yang rendah atau yang lemah adalah dalam penerapan model-model pembelajaran. Kegiatan BIMLAT tersebut dilakukan di SD Magang 1 pada tanggal 28, 29 dan 30 November 2021 dengan jumlah peserta 9 orang, 6 guru kelas dan 2 guru mata pelajaran. Dalam kegiatannya menggunakan pendekatan direktif
dengan metode unjuk kerja. Setelah dilakukan analisis terhadap lembar kerja yang dikerjakan oleh peserta dan melihat unjuk kerja simulasi pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan, pembimbingan, dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah melalui kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam penerapan model pembelajaran project-based learning dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Hadirin insan pendidikan yang budiman, sebagai solusi dan upaya yang keempat dalam meningkatkan kompetensi penelitian dan pengembangan calon pengawas sekolah akan menyusun proposal penelitian tindakan sekolah. Proposal tersebut dengan mengambil judul peningkatan kompetensi guru dalam penerapan model PJBL di SD Cengal 3 tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut. Setelah melakukan kegiatan penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah, pengawas sekolah memiliki pengalaman dan menambah kemampuan dalam kompetensi penelitian dan pengembangan. Insan pendidikan yang budiman, untuk kegiatan yang kelima adalah peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Pada kegiatan kali ini dilakukan dalam dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Dilakukan refleksi dengan penguatan materi diklat, berdiskusi dengan teman sejawat, berdiskusi dan berdialog dengan mentor dan pengajar sebagai upaya peningkatan kompetensi yang lemah yang dirasakan oleh calon pengawas. Untuk upaya yang kedua, dilakukan di SD Magang 2. Kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Desember 2021 dengan melakukan konfirmasi dan testimoni terhadap lemahnya kompetensi yang dimiliki oleh calon pengawas. Alhamdulillah, setelah pelaksanaan workshop PJBL banyak sekali manfaatnya, terutama dalam penyampaian teknik pembelajaran yang baik bagi siswa, sehingga guru dapat meningkatkan prestasi siswa. Perkenalkan, nama saya Maman Widarman, SPD MM, sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Cikeleng, Kecamatan Jabarat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suprida, calon pengawas yang mana telah menunjuk SD kami sebagai sekolah magang 2 sesuai dengan surat tugas yang kami terima. Alhamdulillah, Pak Suprida dapat melaksanakan tugas sesuai jadwal yang kami terima. Selamat kepada Pak Suprida, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih.
Dari 5 kegiatan yang telah dilakukan oleh calon pengawas melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan dapat disimpulkan bahwa pembinaan guru melalui supervisi akademik, penilaian kinerja guru, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah, penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah, dan kegiatan peningkatan AKPK penting dilakukan oleh calon pengawas sekolah, dan pada gilirannya kegiatan tersebut memberikan makna terbaik bagi peningkatan kompetensi kepengawasan calon pengawas sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa idza jamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif.